Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Yance Tonapa, MTH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita mengatakan buat kita sekalian yang terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai
pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berkedukah kau di bawah salib-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara mempersiapkan Alkitab walaupun saudaraku berada di rumah, fokuslah pada kuasa Tuhan dan kita akan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Nya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkuasalah ya Tuhan dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami di saat kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami dengan penuh kesadaran memberlakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 127 ayat 1 hingga 5. Mazmur 127 ayat 1 hingga 5, beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom saudaraku, senang berjumpa kembali di dalam persekutuan peribadahan dalam ibadah minggu. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan selalu memberikan kesehatan dan iman yang tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya ditanyakan apa tujuan kehidupan, pasti semuanya menjawab kebahagiaan. Kata bahagia bisa dikatakan shalom atau berkat. Kalau kita bicara berkat, itu juga adalah kebahagiaan. Tapi berbeda saudaraku, konsep kebahagiaan orang fasik dan orang percaya. Kalau orang fasik melihat kebahagiaan, semua sumbernya adalah hal-hal yang sifatnya jasmania saja. Hal-hal yang datangnya dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang dapat menyenangkan keinginan-keinginan hatinya. Tapi bagi orang percaya saudaraku, ketika kita bicara bahagia, ketika kita bicara tentang berkat, maka sumber dari berkat itu sendiri, sumber dari kebahagiaan itu sendiri adalah Tuhan. Itulah mengapa saudaraku, coba perhatikan dalam Mazmur pasalnya yang ke-128. Ketika pemazmur mengatakan begini, ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang percaya melihat kebahagiaan itu sumbernya hanya dari Tuhan. Kalau orang tua kemudian ditanyakan, apa yang dirindukan dari seorang orang tua? Pasti jawabannya sama. Supaya anaknya menjadi pribadi yang sukses atau pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, tidak mengherankan saudara-saudara termasuk saya. Ketika dalam doa-doa selalu kita mendoakan anak-anak kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang di kemudian hari menjadi berguna bagi siapapun juga. Menyenangkan orang tua. Dan terlebih khusus menjadi pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan persekutuan. Bacaan kita pada saat ini dalam Mazmur 100 yang ke-27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, mau menegaskan sekaligus mau mengingatkan kepada kita sekalian betapa pentingnya dan berharganya ketika hidup saudara, keluarga saudara, sasaran hidup saudara, kegiatan saudara berada dalam rancangan Tuhan. Ada dua hal yang mau disampaikan. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, pemazmur menekankan tentang bangunan hidup. Bangunan hidup di sini saudaraku, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-1 menunjuk kepada bangunan rumah atau tempat tinggal atau sekaligus kegiatan-kegiatan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, mengingatkan kita saudaraku dalam Injil Matius
pengajaran Yesus kepada orang banyak, khususnya kepada murid-muridnya. Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia sama saja mendirikan rumahnya di atas batu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini juga yang sebenarnya mau ditekankan oleh pemazmur. Pentingnya Tuhan menjadi dasar dalam setiap kehidupan, bangunan-bangunan kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang mau ditekankan di situ adalah bagaimana ketika saudara dan saya menempatkan Tuhan dalam rancangan kehidupan apapun, maka ada berkat yang akan Tuhan nyatakan. Yaitu berkat keluarga yang disebut anak-anak. Dalam tradisi kehidupan budaya ketimuran Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu sangat berharga, khususnya anak lelaki. Karena anak lelaki dianggap memberikan kehormatan, memberikan prestise sendiri bagi keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan baginya. Tapi saudara-saudaraku, kehidupan keluarga yang di dalamnya ada seorang anak laki-laki, dia akan berharga, dia akan memberikan rasa hormat bagi kehidupan di masa yang akan datang jika anak lelaki ini memiliki pribadi yang seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Anak lelaki adalah kebahagiaan. Anak lelaki adalah berkat dalam konteks-konteks budaya-budaya timur. Pemazmur juga menekankan itu, bukan berarti bahwa anak perempuan juga bukanlah berkat. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi di sini mau ditekankan pentingnya melihat berkat Tuhan melalui kehadiran seorang anak. Tetapi berkat itu akan mensukacitakan saudara dan saya sebagai orang tua ketika anak ini menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik, menjadi pribadi yang memahami akan kehidupan imannya. Saudara bisa melihat Amsal pasal 3 ayat 11. Dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudaraku, terkadang kita sebagai orang tua, tidaklah salah kalau saya katakan, ingin melihat anak-anak kita sukses dari dunia pendidikan. Kita ingin melihat anak-anak kita memiliki gelar-gelar yang luar biasa, sehingga kita kadang berusaha sekuat tenaga kita untuk memberikan yang terbaik. Itu tidak salah saya katakan, saudaraku. Itu memang tugas tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, supaya dia mampu bersaing di tengah-tengah dunia yang luar biasa, penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika di dalamnya. Tapi percayalah saudara-saudaraku, itu tidak cukup. Yang dibutuhkan anak-anak agar dia menjadi pribadi yang menyenangkan, yang mensukacitakan, yang membahagiakan bagi keluarganya, ketika hidup spiritualitasnya itu sungguh-sungguh diperhatikan. Yusuf dan Maria memperhatikan itu. Ketika dia menghantar Yesus ke bait suci dari Nazaret menuju Yerusalem, secara teologis mau mengajarkan kita bahwa dalam kemanusiaan Yesus itu orang tua menanamkan nilai-nilai spiritualitas supaya anak memiliki hikmat Tuhan. Dan dia tidak mudah tergoda, dia tidak mudah jatuh, dan kemudian memberikan rasa malu dalam kehidupan keluarga.
Tapi ketika hikmat Tuhan dengan takut akan Tuhan, itulah berkat-berkat yang penuh kebahagiaan menghantar anak-anak kita menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Anak yang berbudi pengerti, anak yang bermoral, anak yang memiliki etika, anak yang beriman. Itu harapan kita. Disitulah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ketika anak-anak kita menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti, moral, spiritualitas, etika, maka dia menjadi pribadi yang akan menghormati orang tuanya. Sabda Tuhan jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12, diingatkan kepada kita semua, khususnya anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Ketika orang tua memberikan didikan rohani sehingga menghasilkan buah-buah budi pekerti, menghasilkan buah-buah moral yang baik, menghasilkan buah-buah etika, iman yang baik, dan dia akan memberikan rasa hormatnya kepada orang tua atau dunia di mana kehadiran anak kita. Nah, tugas tanggung jawab sebagai orang tua saudara-saudaraku. Dalam Amsal yang ke-22, Amsal 22 dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 saudaraku dikatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Penting saudaraku, secara dini, anak-anak ketika dia hendak kita harapkan menjadi pribadi yang berbudi pekerti, didiklah dia. Bukan sekedar pengetahuannya saja, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah buah spiritualitasnya. Itu yang perlu ditanamkan, dipupuk, sehingga ketika dia bertumbuh dan menjadi dewasa, dikatakan dalam pembacaan kita, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Bahwa anak ini akan menjadi kesenangan, akan menjadi kehormatan bagi keluarganya. Karena sudah dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, menyenangkan orang tua dan berguna bagi siapapun juga. Didiklah dia dalam hal takut akan Tuhan. Maka dia akan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ku mulai dari diri sendiri
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, masing-masing berkata dalam hati dan mulutnya, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Disilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Berkati ya Tuhan gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB. Terlebih jemaat Tuhan GPIB Immanuel WR Supratman yang ada di kota Mataram. Di dalam melaksanakan misi dan visi gereja Tuhan, bersama-sama dengan Majelis Sinode GPIB, Mupel-Mupel GPIB, Lembaga Gereja Yayasan Kristen, Tuhan berkuasa menyempurnakan khususnya di dalam penggunaan media-media teknologi. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Memberkati setiap pribadi-pribadi yang boleh mengambil bagian dalam melayani-Mu Tuhan. Sebagai gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, para pendeta pelayan firman sakramen khususnya di jajaran GPIB, diberikan hikmat, diberikan sukacita dalam melaksanakan tugas yang Tuhan anugerahkan, khususnya hamba-Mu bersama keluarga. Selalu diberikan kesehatan, semangat dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah dunia yang penuh dinamika ini Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka yang boleh mengambil bagian, turut membantu pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Bapak Pendeta David dan Bapak Pendeta Sony bersama keluarganya, dan juga dengan kehadiran Vikaris Yohanes, diberikan kekuatan dan kesegaran, semangat dalam kebersamaan melayani-Mu Tuhan. Begitu juga para presbiter, bersama-sama dengan karyawan, koster, tim multimedia, unit-unit misioner. Berikan mereka juga semangat, sukacita dalam memenuhi akan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dinamika ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dalam keberadaan hidup mereka. Tuhan berkati kebutuhan hidup, kesehatan mereka. Tak kala mereka mengalami sakit penyakit, kami mendoakan ya Tuhan, mereka juga yang bergumul Tuhan, topang Tuhan kuatkan. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka untuk bersyukur kepadamu. Menyerahkan proses kesembuhan dan pemulihan bagi Bapak Tri, Bapak Ketut, Tante Kipu, dan juga hari ini akan ada operasi yang berlangsung dan semuanya boleh berjalan baik, dan proses pemulihan Marco, anak dari Pak Yopi. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang tua kami, para lansia di jemaat Tuhan, dan berbagi kehidupan mereka kuatkan. Dan kami juga tak lupa mendoakan ya Tuhan, semua anak-anak kami masing-masing dalam proses perjalanan hidup, dalam dunia pendidikan, dalam pergaulan, dalam segala harapan, jaga dan lindungi mereka. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka, untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kelak mereka pribadi yang sukses dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, dan TNI Kepolisian, bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI
dan juga bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau turut campur untuk menyempurnakan akan vaksin corona, sehingga semua disempurnakan dan bisa dipakai untuk mengatasi COVID, untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak bangsa dan juga sebagai orang percaya. Memberkati para petugas-petugas medis yang merawat para pasien. Biarlah Tuhan berikan dia kekuatan, kesabaran dalam melaksanakan tugas panggilannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Dalam kondisi apapun, kami selalu mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Bapak Ibu jemaat, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari.
Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Angkatlah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.